ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか海賊に。だがいいか、俺には野望がある。世界一の剣豪になることだ。こうなったらもう名前の上不上も言ってられねえ。悪名だろうがなんだろうが俺の名を世界中に轟かせてやる。Perubahan sifat Roronoa-Zoro di serial manga sama anime One Piece jadi salah satu aspek yang menarik buat diulik. Awalnya si Zoro dikenalin sebagai pemburu bajak laut yang santai, sering bercanda lah, dan gampang ketawa kalau udah ngelucu bareng si Luffy. Tapi makin sini, sifat si Zoro berubah jadi lebih serius, dingin, dan sering ngambil keputusan secara rasional demi ngecapai outcome yang terbaik buat krunya. Zoro yang dulu bukanlah Zoro yang sekarang. Bahkan fandom One Piece sendiri sampai banyak yang bilang kangen sama kelakuan nyeleneh si Zoro bareng si Luffy dulu. Cuma perlu tahu, perubahan ini kagak terjadi secara instan, melainkan lewat serangkaian momen dan pengalaman mendalam yang udah si Zoro alamin selama gabung sama kelompok topi jerami, dan beberapa faktor kunci yang berkontribusi besar terhadap evolusi karakternya antara lain. ものすごいさっきうっかり泥棒だの海賊だのと言っちゃったな。海賊だ。やっぱりそうか海賊、よくも俺たちの町を荒らしてくれたな。子供とは言っても容赦はしないぞ。どうすんだ何言っても聞かねえぞこりゃ。逃げろ。 Penerimaan tanggung jawab. Si Zoro dapat tanggung jawab yang gede sebagai wakil kapten kru topi jerami. Perannya di kelompok ini kagak cuma jadi salah satu DPS utama, tapi juga sebagai figur otoritas yang bisa diandelin sama kru yang lain dalam situasi sulit. Kesadaran ini jelas nuntut si Zoro buat ngembangin sifat yang lebih serius dan matang, mengingat konsekuensi dari setiap tindakan sama keputusannya bisa berimbas juga terhadap keselamatan dan kemajuan kru. Hal ini bisa lu lihat ketika momen dimana si Sanji mutusin keluar dari kru. Si Zoro kagak keberatan sama sekali kalau si Sanji pergi, dan kagak ada untungnya maksa balik orang yang udah ngebulutin keputusan buat keluar apapun keadaannya. Di sini si Chopper sama si Nami aja sampai ngamuk ke si Zoro karena ngerasa si Marimoto kagak punya hati. Padahal si Zoro di sini pakai logikanya buat ngambil keputusan itu. Kenapa? Karena ya waktu itu tuh kelompok topi jerami udah terlibat jauh banget konflik buat ngejatuhin tahta si Kaido setelah kerajaan si Doflamingo runtuh. Si Zoro mikirnya masa kita bakal nantang Yonko yang lain yaitu si Big Mom di saat genting gini. のはサンジでしょ。あなたたち責任なんてないわ。でもよロビン、もしこのまま二度と会えなかったら。いいだろ別に。はあ？何言ってんだよゾロ。俺たちは次期四皇カイドウと対峙することになるんだ。こんな時にさらに四皇ビッグマムに絡むなんてバカとしか言えねえよあの車野郎。そんな言い方ないじゃない。Dari semua anggota topi jerami, cuma si Zoro doang yang kalau mikir kagak bawa-bawa perasaan. Kasus lain juga lu bisa lihat pas dulu di Water 7 ketika si Usopp keluar dari kru. Si Zoro bilang kalau aja si Usopp pengen balik tapi kagak minta maaf dulu buat nunjukin respect ke kaptennya, jangan diterima lagi. Udah gitu pas di Wano, si Sanji kan waktu itu takut kalau pikirannya hilang kendali dan malah nyerang kru topi jerami. Doi minta ke si Zoro seandainya hal tersebut terjadi, jangan ragu buat ngebunuh dirinya. Dan tanpa ragu juga si Zoro langsung jawab oke. もし俺が正気じゃなかったらお前が俺を殺せ。おい、よしわかった。お前は俺がきっちり殺してやる。 Realisasi dan penerimaan kekurangan. Kekalahan Zoro dari Mihawk jadi momen penuh kejelasan yang nunjukin betapa jauhnya si Zoro dari cita-citanya jadi pendekar pedang terkuat. Pengalaman ini maksa si Marimo buat ngadepin keterbatasan dan kekurangannya sendiri, ngedorong dirinya buat jadi lebih kuat dengan cara lebih disiplin dan fokus. Kagak cuma hahaha doang. Si Zoro jadi legowo nerima kalau dirinya itu lemah dan jalan menuju tujuannya bakal penuh sama pengorbanan dan rasa sakit. Dan momen ini bikin si Zoro sadar kalau dirinya kagak bisa bersikap santai lagi kalau pengen ngelindungin orang yang doi sayangin. Lu juga bisa lihat keseriusannya pas momen dimana si Zoro marahin si Luffy di panghajar. Gara-gara tuh manusia karet kalah ngelawan si Caesar. Si Zoro minta ke si Luffy buat serius. Soalnya petualangan mereka di Shinsekai pasti jauh lebih berat. Sekali shiagare! Kore kara da zo! Shinsekai wa! Ah, wari! もう油断しねえ。
真面目に Pengorbanan dan kesetiaan. Gak ada satupun anggota kru topi jerami yang pengorbanannya lebih banyak daripada si Zoro ketika udah dihadepin sama keadaan buat ngebela kaptennya yaitu si Luffy. Kesetiaan si Zoro udah kagak diraguin lagi. Bukti konkretnya lu bisa lihat pas pertemuannya masih Kuma di Thriller Bar. Keputusannya buat ngambil semua rasa sakit si Luffy, negasin kesetiaan tanpa pamrihnya buat si Luffy. Lu sadar gak? Di sini si Zoro udah rela ngebuang segala ambisi pribadinya. Kalau kagak dan egonya masih ada, mana mau si Zoro ngorbanin diri buat si Luffy. Karena toh si Zoro juga punya impian buat jadi pendekar pedang terkuat. Ya kalau dirinya mati, cita-citanya itu juga kagak bakal kewujud. Tapi lu lihat, si Zoro justru mentingin impian si Luffy buat jadi raja bajak laut. Dan ketika muncul si Sanji yang nawarin buat jadi pengganti si Zoro, jelas si Zoro langsung nolak karena kagak mau ngelibatin krunya yang lain. Tindakan ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang pemahaman mendalam mengenai apa artinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. 口は技ありのもとってことを 災いだろ 黙れ必殺ハリハリ 何しやがるそれお前かっこつけるなガンクマンのガスを食らい今また針の毒だ全身しびれて動けないでござろうそれ Pencarian kekuatan dan kesempurnaan. Cita-citanya yang begitu tinggi nuntut si Zoro buat ngatasin segala batasannya, yang ngeharusin dirinya buat secara konstan nyari kekuatan baru dan ningkatin kemampuannya. Sekalipun itu ngerendahin dirinya sendiri dan ngemohon sampai sujud ke orang yang harusnya si Zoro kalahin, yaitu si Mihawk. Hal ini nunjukin dedikasi luar biasa buat pertumbuhan karakternya. Si Zoro rela ngebuang egonya supaya doi bisa jadi kru yang bisa diandalin si Luffy ketika dibutuhin. Hal ini jelas terbukti ketika si Zoro ngeteng serangan kombinasinya si Kaido sama Big Mom. Padahal si Lau sama Kid aja sampai takut. Momen ini tuh seakan si Zoro pengen bilang ke si Luffy, "Bos, gua udah kuat nih, jadi jangan ragu buat ngelawan siapapun. Sampai lu jadi raja bajak laut. Karena nanti yang bakal jadi tangan kanan lu tuh ya gua orangnya." Kesimpulannya, transformasi si Zoro dari sosok yang penuh gelak tawa jadi karakter yang lebih serius dan jarang bercanda merupakan refleksi dari tantangan dan tanggung jawab yang doi hadepin. Evolusi ini nandain transisi dari seorang pendekar pedang muda naif dengan impian yang begitu besar jadi seorang pemimpin dan pelindung yang mahamin bobot dari komitmen sama janji. Makanya muka si Zoro sekarang lebih sering digambar dengan muka bengis ketimbang dulu. So, segitu aja pembahasan gua kali ini. Buat yang belum sub, silakan lo bisa langsung gomu-gomu no pistol aja tombol subsnya. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye.